Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Khususan ila muallifil kitab Asy-Syaikh Ahmad Zarnuji. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ngaji Ta'limul Muta'allim. Setelah di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara Imam Zarnuji membuka kitab ini dengan memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah atas diciptakannya kita sebagai manusia dengan membawa nikmat yang berupa akal agar kita bisa menerima ilmu dengan baik yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan melanjutkan pada sebuah syair atau sebuah nadham yang biasanya ini digunakan atau dihafalkan di kalangan pesantren. Jadi besok adik-adik atau anak-anakku semuanya, kalau kalian mondok dan ngaji taklim, pasti kalian akan menghafalkan nadham-nadham ini. Ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaiti tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaiti ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi apiti. Ta'lam sinawo belajaro ngajiyo sapa sira fa innal ilma mongko sak temene sing arane ilmu iku zainun sageta dados pepaes li ahlihi maring ahlul ilmi, maring wong sing duwe ilmu. Jadi di kitab ini atau di nadham ini Syekh Zarnuji menasihati kita semua sebagai tulabul ilmi, sebagai orang-orang yang mencari ilmu, agar kita terus tidak berhenti untuk belajar. Sinawo, ngajiyo, belajaro. Kenapa? Karena fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah menjadi perhiasan, akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Jadi yang namanya perhiasan seperti kita ketahui, ada yang namanya mutiara, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita ingin menghias diri kita ingin mempercantik dan memperindah diri kita, perhiasan yang paling inti dan paling utama adalah ilmu. Orang yang punya ilmu atau disebut dengan ahlul ilmi, kemanapun dia berada,
dimanapun dia bertempat, kapanpun, dia pasti akan dalam keadaan indah dan mulia karena perhiasannya selalu dibawa, yaitu ilmu. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Selain perhiasan, ternyata ilmu juga sebagai keutamaan, sebuah hal yang unggul dalam diri manusia, wa unwanun likullil mahamidi, dan sebagai tanda atau sebagai ciri tenger ya, tanda untuk setiap segala keterpujian. Jadi ilmu adalah sebuah alamat. Kalau orang itu punya ilmu, dia otomatis punya keutamaan-keutamaan dalam dirinya, dalam menjalani kehidupannya. Sekaligus dengan ilmu tersebut, ini adalah ciri-ciri bahwa seseorang akan bisa bersikap terpuji di segala keadaannya. Wakun mustafidan, wakun lan dadiya sira mustafidan iku wong kang saged aweh manfaat, wong kang duwe faedah kula yaumen ing saben-saben dinane man ziyadatan hale terus tinambah minal ilmi setengah saking bayane ilmu wasbah lan ngelangiyo sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalem segarane ilmu, segarane kemanfaatan. Jadi untuk bait selanjutnya kita diperintah wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Menjadilah manusia yang berfaedah, yang bermanfaat, tapi bermanfaatnya karena ilmu. Karena pada akhirnya dalam konteks-konteks perintah yang lain, kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat atau yang bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Nah, kemanfaatan di sini tak lain tak bukan karena seseorang itu telah mempunyai ilmu sebelumnya, kemudian mentasarrufkannya dengan bagus, mengamalkannya dengan bagus, mengajarkannya dengan bagus, dan mempraktikkan pengetahuan-pengetahuannya dengan bagus. Nah, dari sini kita bisa menjadi yang berfaedah atau al-mustafid setiap hari terus bertambah. Dengan kata lain, kita tidak boleh sehari saja tidak belajar, itu tidak boleh. Karena tanpa belajar, secara otomatis ilmu kita tidak bertambah. Kalau ilmu kita tidak bertambah, bagaimana kita bisa menjadi yang berfaedah dan bermanfaat setiap hari dan kemanfaatannya terus bertambah. Kemudian wasbah fi buhuril fawaidi. Berenanglah di samudra-samudra kebergunaan, samudra-samudra kebermanfaatan. Ini adalah sebuah makna kiasan ya, makna majas yang tentunya kita harus memberenangi, harus berani memberenangi hal-hal yang di dalamnya penuh dengan kemanfaatan. Kita berbaur dengan hal-hal yang positif, kita berteman dengan teman-teman yang bisa membangun dan saling mengingatkan untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqah. Jadi kata fikih di sini bisa diartikan ilmu fikih, tapi lebih spesifik lagi hal-hal yang berkaitan dengan ulumul fiqh dimaknai sebagai ilmu agama. Berarti tafaqah itu bukan sekedar carilah ilmu fikih, tapi perdalamlah ilmu-ilmu agama. Itu tafaqah. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Perdalamlah betul ilmu agama itu, sebab ilmu itulah yang paling unggul, alias ilmu agama inilah yang paling unggul. Ilal birri wa taqwa, yang nantinya akan mampu mengantarmu menuju jalan yang lurus, ya, menuju jalan yang paling lurus dan paling bagus untuk dipelajari.
Tafaqqah fa inal fiqha afdalu qaidi. Oh, ya, ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Jadi perintah ini seperti takkid hukumnya, mempertegas terhadap kalimat awal, anjuran lagi bahwa kita harus benar-benar mengutamakan ilmu agama sebagai pijakan dalam awal kita belajar sesuatu. Seperti di bait-bait di nadom sebelumnya, Syekh Zarnuji tidak lupa mengingatkan kita bahwa Bani Adam atau manusia itu adalah makhluk yang luar biasa melebihi siapapun karena kita dianugerahi yang namanya ilmu, khususnya ilmu tentang agama. Kenapa sih kok kita itu benar-benar harus disuruh untuk memperdalam ilmu agama? Jadi katakan begini, anak-anak sekalian, ketika kita menginjak usia balik, usia dewasa, kita punya kewajiban yang namanya sholat. Kita punya kewajiban yang namanya puasa. Nah, hal-hal seperti ini adalah bagian dari kita menjalankan syariat Islam. Kita bagian menjalankan rukun Islam. Bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan sempurna? Bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk, dengan bagus? Bagaimana kita bisa melakukan puasa dengan tulus, dengan bagus, dengan sempurna? Jika kita tidak tahu ilmu-ilmu tentang sholat atau tentang puasa. Bagaimana niatnya sholat? Bagaimana cara takbiratul ihram yang bagus? Membaca doa iftitah itu bagaimana yang benar, bagaimana kita melatih membaca dan menghafalkan surat Fatihah sejak kecil, menghafal surat-surat pendek, kemudian kita rukuk dalam posisi yang sempurna, semua dipelajari dalam ilmu-ilmu agama. Membaca tahiyat, tasyahud, duduk di antara dua sujud, yang kesemua dari gerakan-gerakan sholat tentu ada bacaannya. Nah, kalau kita tidak mempelajari itu dengan baik, bagaimana kita bisa melakukan sholat secara sempurna? Bagaimana kita taharohnya, berwuduknya, memakai pakaiannya, menutup auratnya, semuanya harus kita pelajari. Kemudian dalam konteks ibadah yang lain kita punya kewajiban berpuasa. Bagaimana kita menahan diri dari mulai subuh sampai maghrib, bagaimana kita tadarus, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, masih banyak sekali yang ternyata kita lalaikan untuk kita pelajari, hingga akhirnya nanti bisa berakibat pada kesempurnaan atau ketidaksempurnaan ibadah kita sendiri, terutama untuk hal-hal yang wajib. Maka dari itu, tafaqqoh, perintah tafaqqoh ini perdalamlah betul ilmu agama, karena memang ini yang paling unggul keilmuan. Di antara keilmuan yang paling unggul adalah ilmu tentang agama, karena ilmu agama yang akan membimbing kita semua menuju jalan ketakwaan dan kebaikan, dan yang paling lurus dan sah dan paling penting untuk dipelajari. Wal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Huwa utawi ikilah ya ilmu fiqh, ai ilmu agama tegese iku al ilmu al hadi, bayane kang saged mituduhaken ila sananil huda, tumeka maring dalan kaleresan, dalan pituduh. Huwa utawi ikilah ilmu fiqh, ai ilmu agama iku al hisnu saged dados tameng, yunji kang saged nyelametaken min jami'i syadaidi, saking pira-pira karsahan. Jadi selain ilmu-ilmu agama tadi adalah sangat penting, karena ilmu agama ini adalah perannya untuk menunjukkan kita ke jalan yang lurus, dan dia juga bisa berfungsi sebagai tameng atau benteng yang akan menyelamatkan kita dari segala keresahan-keresahan. Dalam ilmu agama kita tahu banyak ilmu-ilmu tentang hati. Bagaimana kita dilatih untuk bersabar, bagaimana kita dilatih untuk bertawakal, kita berlatih untuk berikhtiar, berdoa, dan lain sebagainya, yang kesemuanya telah
atur dalam ilmu-ilmu agama, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, tanpa mempelajari itu, yang namanya berkehidupan, menjalankan proses-proses kehidupan, nanti kita akan menemukan hal-hal yang boleh jadi kita mengalami hal itu secara susah atau secara hal yang menyedihkan, memberatkan. Obatnya apa? Atau bentengnya apa? Ilmu agama kembalinya. Yang bisa mengobati semuanya tetaplah ilmu agama. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ini dipertegas lagi bahwasanya sebuah ibarat mengingat betapa pentingnya ilmu agama dan betapa pentingnya orang itu memahami ilmu agama, sampai-sampai setan itu akan lebih kesusahan, lebih keberatan jika harus menggoda satu orang yang ahli ilmu dan wirai atau benar-benar menjaga diri daripada harus menggoda 1000 orang yang bodoh dalam beragama. Jadi menggoda orang satu, setan itu pasti akan merasakan sangat kesusahan daripada menggoda 1000 orang bodoh. Bandingannya 1:1000. Makanya perintah tentang mencari ilmu agama ini terus diingatkan Imam Zarnuji kepada kita semua agar kita tidak menjadi orang beragama yang bodoh, yang tidak tahu ilmu agama, yang akhirnya nanti kita melakukan hal-hal yang di luar yang diatur oleh agama. Itu tadi nadom yang telah ditulis di bab awal-awal kitab Ta'lim. Untuk bab selanjutnya, faslun fin niyati fi hali ta'allum. Faslun utawi iki kula fasal suwiji fin niyati ing dalem bayane nerangake fasal tentang niat fi hali ta'allumi ing dalem mangsa sinau, ing dalem mangsa ngaji. Tsumma buddha nuli ora kena ora lahu iku keduwe man, ai keduwe tulabul ilmi minan niyati saking niat zaman ta'allumil ilmi ing dalem mangsane golek ilmu. Iz an-niyatu krana setuhune niat, ya utawi iki ilah niat iku al aslu dadi pokok fi jami'il ahwali ing dalem kabehane tingkah liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu angin samestine barang al a'malu utawi pira-pira amal iku bin niyati kelawan piro-piro niat. Jadi bab selanjutnya menerangkan tentang niat dalam masa-masa kita mencari ilmu. Tsumma la budda lahu minan niyati zaman ta'allumil ilmi. Jadi niat itu hukumnya la budda, wajib. Tidak boleh tidak, la budda itu. Kenapa? Karena niat adalah al-aslu fi jami'il ahwal. Karena niat adalah pokok dari segala sesuatu atau segala keadaan. Dan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Karena sebenarnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niat itu kalau jika kita ibaratkan sebuah bangunan, sebuah rumah atau apa, bangunan-bangunan yang mewah dan tinggi, niat menduduki posisinya sebagai pondasi, dia sebagai pokok, dia sebagai dasar yang tanpa niat atau tanpa pondasi tidak mungkin sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah masjid bisa berdiri dengan kokoh. Kita nggak bisa membangun masjid atau membangun rumah dimulai dari masang gentengnya dulu, kan nggak bisa. Atau membangun dindingnya dulu, membangun tingkatnya dulu, atau menghias dulu, nggak mungkin. Tapi yang paling pokok dan paling inti untuk dibangun adalah pondasinya. Pondasi ini adalah niat ketika kita ingin melakukan segala aktivitas. Karena segala aktivitas nantinya akan kemudian ditentukan oleh niatnya.
Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Rasulillah lan saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam min amalin ana ta saking ana ta setengah saking suci amal. Yutasawwaru kang den gambaraken bisurati a'malit dunya kelawan gambaran pira-pira ngamale donya. Wa yasirulan dadi apa ikilah amal bihusnin niyati kelawan bagusin niat min a'malil akhirati saking pira-pira amal akhirat. Jadi betapa sudah ada contohnya sebuah perbuatan atau sebuah amal yang seolah-olah digambarkan kita fokusnya kepada amal-amal dunia, tapi saking bagusnya niatnya itu menjadi amalia akhirat. Sebaliknya juga wa kam min amalin lan ana saking setengah saking suci amal yutasawwaru kang den gambaraken apa ikilah amal bisurati a'malil akhirati kelawan gambaran pira-pira ngamal akhirat thumma yasiru nuli dadi apa ikilah amal min a'malid dunya saking pira-pira a'malid dunya bisu niyati krana sebab eleke niate. Dan juga banyak di sana amalia-amalia yang sebenarnya potensinya adalah potensi-potensi amal akhirat, tapi karena salah niatnya, karena buruk niatnya, akhirnya sebatas menjadi amal dunia. Bagaimana contohnya? Gini, di hari-hari biasa kita semua biasanya melakukan sekolah setiap hari. Kita berangkat sekolah setiap pagi, pulang setiap sore dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini adalah sebuah amalan atau sebuah amalia, aktivitas perbuatan yang memiliki nilai akhirat. Karena tujuan kita adalah mencari ilmu. Tapi kita kembalikan lagi kepada niat kita sebelum berangkat. Ayo. Selama ini kita sudah niat atau belum ketika ingin berangkat sekolah? Jika sampai dari rumah sebelum sekolah, meskipun pakai seragam lengkap, bawa buku pelajaran dan tas, tapi kalau dalam hati kecil kita niat sekolah itu tidak untuk mencari ilmu. Misalkan nanti kalau di sekolah saya akan membuat gaduh di sekolah. Nanti kalau di sekolah saya akan mengolok-ngolok teman saya yang kemarin seperti ini. Nanti kalau di sekolah saya akan mencuri pensil teman saya. Nanti kalau di sekolah saya akan pokoknya mengucapkan niat-niat yang buruk. Itu diucapkan sebelum dia berangkat ke sekolah. Maka aktivitas sekolah yang pada mulanya adalah hal yang bagus akan berujung menjadi amal yang buruk karena salah niatnya. Ya. Sebaliknya, ada nggak amal-amal yang duniawi, ya, yang duniawi, tapi berujung mendapatkan nilai amal akhirat? Bisa juga di sekolah. Misalkan waktu istirahat, ya, ini waktu istirahat, bel sekolah berbunyi menunjukkan waktu istirahat. Semua teman-teman ke kantin atau bermain di lapangan. Tapi tiba-tiba ada satu teman yang terlihat murung, terlihat sedih di kelas. Dia kok tidak istirahat. Nah, kamu sebagai orang yang tahu, wah ini ada teman saya yang sedang sedih, ini harus ditolong. Kamu ke temanmu tersebut ditanyai ada apa. Ternyata dia cerita dia lupa tidak membawa uang saku. Nah, berhubung kamu ingat bahwasanya menolong teman, membantu teman itu adalah akhlak yang mulia, bahkan perintahnya Allah. Kamu bantu, kalau gitu ayo ke kantin bareng-bareng. Kita jajan bareng-bareng. Setelah itu biar tidak murung, kita bermain bola bareng-bareng di lapangan untuk menghibur hatinya dan menyenangkan kembali perasaannya. Ini amal-amal dunia. Bermain bola, jajan di kantin, ini amal dunia. Tapi karena niatnya benar-benar bagus, niatnya benar-benar untuk menolong temannya agar tidak diliputi kesedihan, kita bantu dia hingga akhirnya kembali senang, kembali bahagia. Ini
amal-amal dunia karena bagusnya niat akhirnya menjadi hal-hal yang sifatnya akhirat dan mendapatkan pahala-pahala kelak di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menata niat. Wayam bagi lan sayukjo ayan wiya ing yen to niat sapa al muta'allimu wong kang golek ilmu, ai wong kang nuprih ilmu bitolabil ilmi kelawan nuprih golek ilmu, ridallahi ing ridane Gusti Allah taala, wa darul akhirati lan nuprih akhirat. Jadi seharusnya, sebaiknya dan utamanya setiap murid, setiap santri atau setiap para pencari ilmu itu harus mencari ilmu dengan niatnya apa? Mengharap ridhonya Allah dan untuk keselamatan hidup di akhirat kelak. Itu niat yang harus dibangun. Kemudian wa izalatul jahli, ngilangi kebodohan. Kita itu harus menghilangkan kebodohan dalam diri. Ini juga harus kita niati. Menjadi bodoh itu nggak enak. Menjadi orang bodoh itu tidak bisa berguna secara maksimal. Makanya kita sekolah, kita ngaji, kita nuntut ilmu dengan niat kita menghilangkan kebodohan diri. Kita nggak boleh, al-qanaatu bil jahli itu nggak boleh. Menerima kebodohan diri sendiri. Alias orang yang tidak mau ngaji, anak yang tidak mau sekolah, itu berarti dia anak yang sombong. Karena dia sudah merasa pintar. Nggak boleh. Dia nggak sadar kalau dirinya masih butuh untuk terus belajar. Makanya sekolah ini atau sekolah ngaji, mencari ilmu, TPQ, ngaji dinia, semuanya harus kita niati. Kita dalam rangka menghilangkan kebodohan diri. Wa ansairul juhal wa ihyaiddin. Dan ketika kita ini sekolah, ketika kita ngaji, secara otomatis kita juga telah terlibat dalam menghidupkan agama. Ya, agama ini bisa hidup karena kita mau belajar. Wa ibqa'il islami lan sageta dados kekale Islam fa inna baqa'al islami mongko sak temene kekale Islam iku bil ilmi kelawan ilmu, wala yasihu az-zuhda wat taqwa ma'al jahli, wala yasihu lan ora sah apa az-zuhdu kezuhudan, wat taqwa lan ketakwaan ma'al jahli semertane kebodohan. Jadi Islam itu bisa kekal, bisa abadi sampai nanti dikehendaki Allah. Itu alatnya adalah ilmu. Tidak ada ceritanya orang zuhud, orang yang bertakwa tapi dia bodoh, itu nggak ada ceritanya. Makanya kalau pengen menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pengen semua kan ya, kita semua pengen menjadi orang yang bertakwa sama Allah. Kita pengen bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Kita pengen bisa menjauhi larangan-larangannya Allah. Nah, orang yang bertakwa itu syaratnya harus berilmu. Kalau kita nggak mau ngaji, kita nggak mau sekolah, kita nggak mungkin jadi orang yang bertakwa. Karena kita nggak mau memperdalam ilmu-ilmu tentang agama. Karena urusan kezuhutan, ketakwaan, ini juga urusan tentang hal-hal yang sifatnya agama. Tidak mungkin orang yang bodoh, ma'al jahli itu, orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa, enggak bisa. Alatnya bertakwa itu namanya ilmu. Wa ansyada lan paring nadam sapa asy-syekh al-imam al-ajal Burhanuddin sahibul hidayah, ai tegese Imam Zarruji ngarang sebuah nadam lagi. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fitinihi yatamassaku. Sadun kabirun utawi karusakan kebobrokan sing gedhe nggih,
Niku yen piye? Yen wonten alimun mutahatiku. Jadi kerusakan besar akan terjadi ketika ada orang alim atau orang ahli agama tapi mutahatik. Mutahatik itu sembrono, tidak teratur. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, tapi akan lebih besar lagi kerusakan yang akan dilahirkan jika apa? Jika ada jahilun mutanasiku, jika ada orang bodoh yang sok-sokan beragama. Ya. Jadi kerusakan besar ini akan terjadi ketika ada orang-orang alim atau orang-orang ahli agama ini bersikap semaunya sendiri. Sembrono, tidak bisa diatur, tidak teratur. Ini akan ada kerusakan besar. Tapi akan lebih besar kerusakannya ketika masyarakat kita ini dihuni oleh orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mau ngaji, yang tidak paham tentang agama, tapi mengatur orang-orang dalam hal agama. Ini akan terjadi kekacauan besar. Makanya kekacauan besar itu bisa berupa musibah, bisa berupa bencana, bisa berupa wabah. Makanya hal-hal yang sifatnya teguran dari Allah harus kita sikapi dengan husnudzon. Barangkali misalkan melalui fenomena hari-hari ini Gusti Allah menurunkan corona. Nah, menurunkan corona di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia. Artinya ini adalah bisa berarti sebuah teguran. Apakah kita selama ini kurang yang ngajinya sehingga kita belum pinter. Kemudian kita sudah berislam, padahal kita belum punya keinginan untuk benar-benar memperdalam ilmu agama. Atau di sisi lain, kita ini sudah pinter tapi sok-sokan bagaimana? Ini di kacamata masyarakat umum, apakah sudah banyak yang terjadi hal yang seperti ini? Orang yang bodoh tapi mengatur tentang hal-hal yang sifatnya agama, atau ada orang pinter yang bersikap semaunya sendiri. Balasannya apa? Fasadun kabirun, ada kerusakan yang besar. Dan ada wa akbaru minhu jahilul mutanassiku seperti yang diterangkan oleh Syekh Imam Zarnuji dalam nadhamnya ini. Kemudian dilanjutkan nadhamnya, huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fitinihi yatamasaku. Huma utawi ikilah yo karone tingkah alimun mutahatik wa jahilun mutanassik. Iku fitnatun dadiya fitnah fil alamina ing dalem ikilah alam azimatun kang gede. Liman kedue uwong bihima kelawan ikilah karone alimun mutahatik lan jahilun mutanasik fi dinihi ing dalem agamane man yatamasaku kang den lampai sapa man. Jadi jika dua cara ini ditempuh, menjadi alim yang sembrono atau menjadi orang bodoh yang mengatur agama, beribadah semaunya, jika kita memilih dua keadaan ini, maka ini akan menjadi fitnah yang besar. Karena akan mengakibatkan kerusakan yang besar. Apalagi dijadikan sebagai jalan untuk berkehidupan. Makanya anak-anakku sekalian, kita semuanya harus bersyukur. Yang pertama kita semuanya harus bersyukur. Karena apa? Sejak kecil orang tua kita, ayah ibu kita sudah mengarahkan kita, mendidik kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sudah menuntun kita untuk belajar agama di sekolah. Di SDNO Banat Banin ini juga kita belajar ilmu agama yang banyak. Dari ustadz-ustadzah kita belajar ilmu tentang fikih, tentang akidah akhlak, tentang Quran hadis, tentang aswaja, dan tentang ilmu-ilmu agama yang lain dan ilmu-ilmu umum yang lain. Ini dalam rangka kita menguatkan pondasi, ya, menguatkan pondasi kita agar bangunan diri kita dalam berjalan berkehidupan nantinya bisa berjalan dengan bagus. Ini jasanya orang tua nggak lepas. Pasti ada jasanya orang tua. Kita ngaji di TPQ, di Rosa, kita menimba ilmu yang lain,
bahkan orang tua sendiri mengajari, meneladani hal-hal yang bagus, ini adalah pelajaran yang sangat mahal yang harus kita syukuri. Karena tanpa itu semua, nanti ke depan kita semua tidak akan bisa tumbuh secara bagus. Tanpa bekal ilmu agama yang bagus, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan bagus? Makanya tetap semangat ngajinya dalam keadaan apapun, meskipun harus tetap di rumah misalkan. Tidak boleh sampai mengurangi semangat kita terus belajar. Minimal lewat hal-hal seperti ini, atau bisa membuka buku-buku pelajarannya di rumah, kitab-kitabnya di rumah dipelajari dalam rangka, ya Allah saya nggak pengen jadi anak yang bodoh. Ya Allah saya pengen ngerti ilmu tentang agama. Ya Allah saya pengen tahu. Saya pengen menjadi orang yang alim. Saya pengen tahu agar bisa melakukan hal-hal yang bagus berdasarkan pemahaman yang betul. Saya tidak ingin terjadi kerusakan di dunia ini gara-gara banyaknya orang-orang yang sembrono, yang tidak mau belajar ilmu agama. Niat-niat seperti itu harus dibangun dalam diri untuk terus menyemangati kita semua, biar kita sregep ngajinya, biar kita sregep sinau belajar sekolahnya semuanya bisa sregep. Ini bab tentang bagaimana pentingnya kita menata niat dalam mencari ilmu. Untuk bab selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga ngaji-ngaji yang seperti ini bisa maksimal dengan semaksimal-maksimalnya, meskipun tidak senikmat ketika kita bertatap muka di sekolah, tapi semoga yang seperti ini mampu mewakili dan bisa terus menjadi ajang komunikasi silaturahmi antara ustadz-ustadzah dan kalian semua. Semoga kita semua diberikan kemanfaatan ilmu, kemanfaatan amal, dan kita dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan mara bahaya, diselamatkan oleh Allah dan diberi perlindungan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.